Bayangkan Anda hidup di jalanan, tanpa keluarga, tanpa tempat tinggal. Tapi suatu hari, Anda membantu seseorang yang tampaknya sangat kaya. Namun, apa yang akan Anda lakukan jika orang kaya itu ternyata adalah ayah Anda sendiri? Sebelum kita mulai, dukung Cerita Tak Terbatas dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sekarang. Karena setiap minggu, kami menghadirkan kisah-kisah yang penuh inspirasi dan emosi. Kisah ini dimulai dari seorang anak jalanan bernama Arman. Sejak kecil, ia hidup di jalanan setelah kehilangan keluarganya dalam sebuah tragedi yang mengerikan. Kebakaran besar menghancurkan rumahnya ketika ia masih berusia 5 tahun. Dalam kekacauan itu, ia terpisah dari kedua orang tuanya dan tidak pernah bertemu mereka lagi. Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa bertahan hidup sendirian di jalanan selama bertahun-tahun. Setiap hari, Arman mengais rezeki dengan menjual tisu di lampu merah dan membantu orang-orang membawa barang mereka ke pasar. Meskipun hidupnya sulit dan penuh tantangan, Arman dikenal sebagai anak yang baik hati dan selalu tersenyum kepada siapapun yang ia temui. Namun ada satu hal yang membuat Arman berbeda dari anak-anak jalanan lainnya. Ia memiliki semangat untuk terus maju dan tidak pernah menyerah pada keadaan. Bahkan ketika hujan deras atau cuaca panas menyengat, Arman tetap bekerja keras untuk mendapatkan uang demi membeli makanan sederhana untuk bertahan hidup. Hingga suatu hari, hidupnya berubah ketika ia bertemu seorang pria kaya bernama Pak Rendra. Pak Rendra adalah seorang pengusaha sukses yang sedang dalam perjalanan pulang ketika mobilnya mogok di tengah jalan. Ia baru saja menyelesaikan rapat penting dan merasa lelah ketika insiden itu terjadi. Dengan cuaca panas dan jalanan yang ramai, situasinya semakin sulit untuk ditangani sendirian. Melihat situasi itu, Arman dengan sigap menawarkan bantuan untuk mendorong mobil tersebut ke pinggir jalan. Pak Rendra awalnya ragu menerima bantuan dari seorang anak kecil seperti Arman, tetapi melihat tekadnya yang tulus, ia akhirnya setuju. Setelah mobil berhasil dipindahkan ke tempat aman, Pak Rendra terkesan dengan sikap Arman yang penuh empati dan menawarkan uang sebagai ucapan terima kasih. Namun Arman menolaknya dengan sopan, mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pak Rendra merasa terkejut sekaligus kagum dengan sikap anak ini. Ia tidak pernah bertemu dengan seseorang yang begitu tulus dalam membantu orang lain tanpa pamrih, terutama dari seorang anak jalanan seperti Arman. Dalam hati kecilnya, Pak Rendra merasa ada sesuatu yang istimewa tentang anak ini. Jangan lupa untuk berlangganan ke Cerita Tak Terbatas agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya seperti ini. Setelah kejadian itu, Pak Rendra merasa ada sesuatu yang spesial tentang Arman. Ia memutuskan untuk mengenal anak itu lebih dekat dan mengajaknya makan di sebuah restoran kecil di dekat jalan. Di sana, Arman menceritakan kehidupannya. Bagaimana ia kehilangan keluarganya dalam kebakaran besar yang melanda rumahnya saat ia masih kecil. Dengan suara penuh kesedihan, Arman menjelaskan bahwa sejak saat itu, ia tidak pernah bertemu ayah atau ibunya lagi. Pak Rendra mendengarkan dengan seksama, tetapi ada sesuatu dalam cerita Arman yang membuatnya teringat pada masa lalunya sendiri. Ia mulai merasa bahwa kisah anak ini tidak asing baginya. Beberapa detail tentang kebakaran itu, seperti lokasi dan waktu kejadian, terasa sangat familiar. Setelah makan, Pak Rendra memberikan kartu namanya kepada Arman dan berkata bahwa ia ingin membantu anak itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, Arman dengan sopan menolak bantuan tersebut, mengatakan bahwa ia sudah terbiasa hidup mandiri dan tidak ingin merepotkan orang lain. Sikap rendah hati Arman semakin membuat Pak Rendra kagum dan memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang anak ini. Pak Rendra tidak bisa berhenti memikirkan cerita Arman setelah pertemuan mereka di restoran. Ia merasa ada sesuatu yang menghubungkan mereka berdua secara mendalam. Karena penasaran, ia meminta asistennya untuk menyelidiki lebih lanjut tentang latar belakang keluarga Arman dan apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalunya. Beberapa hari kemudian, hasil penyelidikan itu mengungkap fakta mengejutkan. Ternyata Arman adalah anak kandung Pak Rendra
yang hilang selama bertahun-tahun. Kebakaran yang memisahkan keluarga mereka terjadi di rumah lama Pak Rendra sebelum ia menjadi pengusaha sukses. Saat mengetahui kebenaran ini, hati Pak Rendra dipenuhi dengan emosi campur aduk. Kebahagiaan karena menemukan anaknya kembali, tetapi juga penyesalan mendalam karena membiarkan anaknya hidup di jalanan selama bertahun-tahun tanpa ia sadari. Ia segera memutuskan untuk menemui Arman lagi dan memberitahunya kebenaran ini. Bagikan cerita ini kepada teman-teman Anda, dan jangan lupa untuk berlangganan ke Cerita Tak Terbatas agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Pak Rendra akhirnya menemukan Arman di tempat biasa ia bekerja, menjual tisu di lampu merah. Dengan hati yang penuh emosi, ia mendekati anak itu dan berkata bahwa ia ingin berbicara dengannya secara pribadi. Awalnya, Arman terlihat bingung, tetapi tetap mengikuti Pak Rendra ke sebuah taman terdekat untuk berbicara. Di sana, Pak Rendra mulai menceritakan kisah hidupnya sendiri, bagaimana ia kehilangan keluarganya dalam kebakaran besar bertahun-tahun yang lalu. Ketika ia menyebutkan detail tentang rumah itu dan waktu kejadian, mata Arman mulai berkaca-kaca. Dengan suara gemetar, Pak Rendra berkata, "Arman, aku yakin kamu adalah anakku yang hilang." Mendengar hal itu, Arman tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menangis dan memeluk Pak Rendra dengan erat. Itu adalah momen yang penuh haru bagi keduanya. Setelah pertemuan emosional itu, hidup Arman berubah sepenuhnya. Pak Rendra membawa Arman ke rumahnya dan memperkenalkannya kepada keluarga barunya. Istri dan anak-anak Pak Rendra menyambut Arman dengan hangat meskipun awalnya mereka terkejut dengan cerita tersebut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasakan apa artinya memiliki keluarga lagi. Ia tidak lagi harus tidur di jalanan atau bekerja keras hanya untuk makan sehari-hari. Namun, meskipun kehidupannya kini jauh lebih baik, Arman tidak melupakan masa lalunya. Ia sering kembali ke tempat-tempat lama di mana ia dulu bekerja untuk membantu anak-anak jalanan lainnya. Dengan dukungan dari Pak Rendra, ia mulai membagikan makanan dan pakaian kepada mereka yang membutuhkan, memberikan harapan kepada mereka yang menjalani kehidupan sulit seperti yang pernah ia alami. Pak Rendra juga merasa bahwa pertemuannya dengan Arman adalah sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga. Ia menyadari bahwa kesuksesan materi tidak ada artinya jika tidak disertai dengan kebahagiaan keluarga. Karena itu, ia mulai melibatkan keluarganya dalam kegiatan amal yang dilakukan bersama Arman. Mereka sering mengunjungi panti asuhan dan komunitas anak jalanan untuk memberikan bantuan dan berbagi cerita inspiratif. Pak Rendra berharap bahwa pengalaman hidupnya dan kisah Arman dapat menjadi motivasi bagi orang lain untuk tidak menyerah pada keadaan. Kini, hubungan antara Pak Rendra dan Arman semakin erat seperti ayah dan anak pada umumnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan dan impian yang ingin mereka capai bersama sebagai keluarga baru. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal tentang arti keluarga dan ketulusan hati. Meskipun hidup penuh dengan tantangan dan kesulitan, selalu ada harapan bagi mereka yang tidak menyerah dan terus berbuat baik kepada sesama. Pertemuan antara Pak Rendra dan Arman adalah bukti bahwa takdir selalu memiliki cara untuk mempertemukan kembali orang-orang yang terpisah oleh waktu dan keadaan. Kini mereka menjalani hidup sebagai keluarga bahagia yang saling mendukung satu sama lain dalam setiap langkah perjalanan mereka. Dan bagi kita semua, kisah ini mengingatkan bahwa kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini mungkin akan membawa perubahan besar di masa depan bagi seseorang yang membutuhkan. Jika Anda terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk berlangganan ke Cerita Tak Terbatas agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya.